Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilyah Aulia Rahmi dengan nomor NIM 12170200032, kelas A2 Biologi. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum kimia dasar. Adapun praktikum yang akan saya lakukan yaitu kinetika kimia atau laju reaksi. Dan yang akan saya lakukan yaitu praktikum mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Faktor pertama yaitu pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cuka, kemudian 3 buah gelas plastik, cangkang telur yang dipotong hampir sebagian, cangkang telur yang dipotong sedang, serta cangkang telur yang dipotong sangat kecil. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menuangkan cuka ke dalam 3 gelas plastik dengan volume yang sama. Masukkan ketiga cangkang telur dengan ukuran yang berbeda tersebut ke dalam gelas plastik. Secara bersamaan dimasukkan cangkang telur yang dipotong hampir sebagian, yang dipotong sedang, dan yang dipotong kecil. Setelah itu, nyalakan stopwatch untuk mengukur berapa lama waktu yang digunakan dari ketiga cangkang telur tersebut bereaksi. Amati reaksi yang terjadi. Pada permukaan cangkang telur yang dipotong setengah bagian, reaksi berjalan secara lambat. Kemudian, pada cangkang telur yang dipotong sedang, reaksi berlangsung sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Sedangkan pada cangkang telur yang dipotong sangat kecil, reaksi terjadi secara cepat. Cangkang telur yang dipotong sangat kecil habis bereaksi selama 10 menit, cangkang telur yang dipotong sedang habis bereaksi selama 12 menit, dan cangkang telur yang dipotong sebagian habis bereaksi kurang lebih selama 15 menit. Faktor kedua yaitu perubahan konsentrasi terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang digunakan, 2 buah botol plastik, gelas pengukur, sendok, kemudian 2 buah balon, corong, cuka, soda kue, serta stopwatch. Langkah pertama yaitu masukkan cuka ke dalam gelas pengukur. Jika tidak ada, volume disesuaikan asalkan kedua botol plastik memiliki volume cuka yang sama. Setelah itu, ambil 2 buah balon dan isi dengan soda kue. Pada balon pertama berwarna hijau diisi dengan 1 sendok soda kue. Masukkan secara perlahan agar soda kue dapat masuk ke dalam balon. Setelah itu, masukkan soda kue ke dalam balon yang kedua, itu berwarna kuning, sebanyak 2 sendok. Kedua balon sudah terisi dengan soda kue yang berbeda jumlahnya. Rekatkan mulut balon dengan mulut botol. Siapkan stopwatch untuk mengukur berapa lama waktu yang digunakan balon untuk mengembang. Diingat kembali, balon berwarna hijau berisi soda kue 1 sendok makan dan balon berwarna kuning berisi soda kue sebanyak 2 sendok makan. Nyalakan stopwatch lalu biarkan soda kue masuk ke dalam cuka secara bersamaan. Lihatlah dan amati reaksi yang terjadi. Dapat dilihat bahwa balon yang berwarna kuning lebih besar daripada balon yang berwarna hijau. Dan waktu yang digunakan oleh kedua balon untuk mengembang adalah 21 detik. Faktor ketiga yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu air panas, air dingin, dan air pada suhu normal atau suhu ruang. 3 buah tablet vitamin D serta stopwatch untuk mengukur waktu. Hal yang dilakukan yaitu kita memasukkan 3 tablet vitamin D tersebut ke dalam 3 buah gelas plastik dengan suhu air yang berbeda, dimasukkan secara bersamaan.
Kemudian nyalakan stopwatch untuk mengukur berapa lama waktu yang diperlukan oleh tablet untuk larut di dalam air tersebut. Pada air panas diperlukan waktu kurang lebih 43 detik untuk tablet larut dalam air. Kemudian pada air normal atau dengan suhu ruang, tablet larut di dalam air tersebut dengan memerlukan waktu kurang lebih selama 1 menit. Dan pada air dingin, tablet larut dalam air tersebut dengan memerlukan waktu kurang lebih 1 menit 25 detik. Hal ini membuktikan semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi yang terjadi. Pada video praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan, konsentrasi, dan juga suhu. Luas permukaan berpengaruh pada laju konsentrasi karena semakin luas permukaan suatu zat, maka laju reaksi berlangsung lambat, dan semakin kecil luas permukaan suatu zat, laju reaksi berlangsung secara cepat. Konsentrasi berpengaruh pada laju reaksi karena semakin besar konsentrasi pada suatu larutan atau suatu zat, maka semakin cepat laju reaksi yang terjadi. Sebaliknya, semakin sedikit konsentrasi pada suatu zat atau suatu benda, maka laju reaksi berlangsung semakin lambat. Kemudian, pengaruh suhu. Suhu berpengaruh pada laju reaksi karena semakin tinggi suhu suatu benda, maka laju reaksi berlangsung semakin cepat. Dan semakin rendah suhu pada suatu benda, laju reaksi berlangsung lebih lambat. Sekian video praktikum yang dapat saya lakukan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam melakukan praktikum atau dalam melakukan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.